Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul bertahan di dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam bencana yang mengancam. Ada bencana alam berupa badai, topan, angin puting beliung, banjir, gelombang pasang, gempa bumi yang bisa merusak, menghancurkan, merobohkan, menenggelamkan, memporak-porandakan harta kekayaan, bahkan bisa merenggut nyawa manusia. Selain itu, ada badai kehidupan yang lain berupa bahaya virus, penyakit, musibah, bencana ekonomi juga, yang juga bisa meruntuhkan iman orang percaya. Karena itu mari kita saat ini belajar bagaimana kita bisa bertahan di dalam situasi yang seperti ini. Kita akan belajar dari kehidupan seorang Daniel. Kita tahu ya tentang Daniel. Daniel ini sebetulnya adalah seorang tawanan, seorang buangan yang diangkut dari kerajaan Yehuda. Ketika kerajaan Yehuda dikalahkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, maka Daniel ini termasuk orang-orang yang diangkut ke Babel sebagai tawanan. Tapi kita tahu semua kisah tentang Daniel, ya, bagaimana Daniel ini di tengah-tengah kerajaan Babel itu justru menunjukkan satu kualitas yang luar biasa, ya, sehingga ya, raja sangat terkesan bahkan mengangkat Daniel ya, bersama ada Sadrak, Mesak, Abednego ya, diangkat ya, sebagai pemimpin-pemimpin di negeri itu, di mana justru wakil-wakil raja itu harus di bawah Daniel. Tapi kita melihat bahwa Daniel ya, di tengah-tengah kondisi kehidupannya yang boleh dibilang dia mendapatkan satu kesempatan yang baik ya, untuk meraih posisi yang baik ya, di kerajaan Babel. Tapi justru dia menghadapi bahaya yang mengancam hidupnya. Daniel pasal 6 ayat 4-6. Maka Daniel itu melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel itu, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel yang diangkat sedemikian rupa ya, oleh Raja Babel, bahkan dikatakan dia akan ditempatkan di atas seluruh kerajaannya. Hal itu menimbulkan satu kondisi di mana ada rekan-rekan sejawat, ya, rekan-rekan Daniel ya, yang merasa iri dengan posisi yang didapatkan Daniel. Dan mereka teman-teman sejawat yang sepertinya orang-orang Babel ini yang juga diangkat ya oleh raja ya, bersamaan dengan Daniel ada beberapa orang yang dipercayakan satu kedudukan, tetapi Daniel mendapat kedudukan yang lebih tinggi ya. Mereka itu kemudian timbul iri hati ya, yang tidak sekedar iri seperti yang saya sampaikan dalam khotbah 3 minggu yang lalu ya, bahwa iri hati ini akan berujung atau akan berbuntut ya kepada dosa-dosa yang lainnya ya. Dan bagaimana teman-teman sejawat Daniel yang iri ini kemudian menjadi komplotan ya, sekelompok orang-orang yang punya niat jahat terhadap Daniel. Mereka merancangkan satu cara bagaimana caranya bisa mencelakakan Daniel ya, bahkan bisa menghabisi Daniel. Akhirnya mereka membuat satu rencana ya, bahwa mereka mengusulkan kepada raja ya, bahwa selama 30 hari ke depan tidak boleh seorang pun ya, di kerajaan Babel itu yang boleh berdoa ya, kepada yang lain, kecuali hanya kepada raja ya, hanya kepada raja ya, tidak boleh berdoa, dengan kata lain ya tidak boleh menyembah ya, kepada yang lain ya, kecuali kepada raja ya. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan iman Daniel ya.
Dan ini disetujui oleh raja, ya, dan raja sudah menetapkan itu. Sehingga Daniel menghadapi ancaman bahwa dia tidak boleh untuk berdoa kepada Tuhan, ya, dan kalau melanggar resikonya bahwa mereka akan mati, karena setiap mereka yang melanggar itu akan dilemparkan ke dalam gua singa, ya. Katakan bahwa siapapun yang melanggar ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan ini ketetapan ini sudah disetujui oleh raja. Karena itu Daniel menghadapi bahaya mengancam, ya, bahwa dia berhadapan kepada keputusan raja yang tidak dapat dibatalkan. Tapi kita belajar dari Daniel, bagaimana Daniel tidak goyah, tidak roboh, tidak hancur, ya, tidak goyah imannya. Karena Daniel bertahan setia kepada prinsip kebenaran yang dipegangnya. Dia setia kepada imannya dengan prinsip kebenaran yang sudah ditekuninya selama ini. Sejak dia ada di kerajaan Babel, dia sudah bertekad untuk tidak mencemari dirinya dengan segala noda-noda kekafiran, sampai kepada hal-hal makanan pun. Nah, dia tidak mau menodai tubuhnya dengan makanan-makanan yang dianggapnya itu makanan raja yang mungkin tidak biasa ia makan. Ya. Bagaimana Daniel menjaga, ya, prinsip kebenaran di dalam hidupnya. Apa yang dipertahankan oleh Daniel? Daniel bertahan dalam prinsip kesetiaannya kepada Tuhan. Katakan di ayat yang kelima tadi, ya, bahwa ia setia, ya, ia setia. Jadi ia tetap setia kepada Tuhan, tetap menjadikan Tuhan sebagai tempat sesembahannya, sebagai tempat dia berdoa, dan dia tidak beralih kepada yang lain. Juga kepada raja sebagaimana telah ditetapkan sebagai satu peraturan. Tetap setia kepada Tuhan. Dia bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dan Daniel juga bertahan dalam prinsip hidup yang saleh, ya, dalam prinsip hidup yang saleh, di mana dia tetap mempertahankan hidup yang saleh. Dia tetap berdoa 3 kali sehari sebagaimana biasa dilakukan. Ya, dia tetap bertahan dalam prinsip hidup yang saleh. Dia bertahan dalam ibadah yang tetap kepada Allahnya, tidak berubah. Jadi ini prinsip yang dipertahankan oleh Daniel. Dia bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Dia bertahan dalam prinsip hidup saleh, ya, hidup dalam kebenaran. Dia bertahan di dalam ibadahnya yang tetap kepada Allahnya. Dan kita melihat bagaimana Daniel bisa bertahan, ya, dengan kondisi ada ancaman yang begitu mengerikan. Karena Daniel punya kekuatan roh yang luar biasa. Ya, roh yang luar biasa. Ini roh yang begitu kuat, ya, sehingga dia mampu untuk mempertahankan semuanya. Kalau rohnya tidak kuat, sulit orang untuk bertahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, ada berbagai macam ancaman, ya, di depan kita, berbagai masalah. Ya. Bagaimana kita bisa bertahan? Ya. Mari kita belajar dari Daniel. Jangan hanya memperkuat fisik. Kekuatan fisik saat ini dibutuhkan untuk melawan virus. Ya, dengan olahraga, dengan asupan gizi yang sehat, ya, dengan berbagai macam cara. Tetapi jangan hanya berfokus kepada kekuatan fisik. Mari, yang terpenting adalah bagaimana kita memperkuat roh kita. Dengan apa kita bisa memperkuat roh kita? Asupan untuk memperkuat roh itu hanyalah firman Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. Hanya ini yang bisa memperkuat kita. Mari kita perkuat, ya, roh kita dengan banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan tidak sekedar membaca, tetapi menghidupi firman itu, melakukannya dalam kehidupan kita. Maka roh kita akan kuat. Dengan pemahaman-pemahaman yang benar akan firman-Nya, maka roh kita menjadi kuat seperti mendapatkan asupan gizi yang baik. Kemudian kita bersekutu sungguh-sungguh, banyak berdoa, banyak membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Tidak sekedar berdoa untuk meminta-minta kepada Tuhan, tapi bangun persekutuan yang erat. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu, izinkan Tuhan melayani dirimu. Bangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan memiliki roh yang kuat. Dan dengan roh yang kuat itu kita akan bisa bertahan seperti Daniel. Iman kita kepada Tuhan tidak menjadi goyah.
kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan, ya sekalipun Tuhan tidak menjawab doa kita pun, ya kita tetap punya iman yang kuat kepada Tuhan dan tidak mau beralih kepada yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mari kita memperkuat roh kita untuk kita bisa bertahan, tetap kuat, tetap semangat, tidak goyah, tidak lemah. Ya, kita tetap bersuka cita, ada damai sejahtera. Ya, karena dengan persekutuan kita dengan Tuhan, kita memiliki sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ya, dan tidak mustahil. Ada perlindungan juga atas fisik kita, ya, atas tubuh kita. Dan Tuhan akan menjagai kita sedemikian rupa. Apapun yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan kita sakit atau kita mengalami satu masalah atau bahkan Tuhan panggil kita sekalipun, sudah tidak menjadi masalah ketika itu ada di dalam kehendak dan rencananya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Saya rindu untuk berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang dahsyat, punya Bapa yang sangat-sangat baik kepada kami. Engkau menebus hidup kami untuk menjadikan kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi Engkau angkat kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang Kau perhatikan, yang Kau pelihara sedemikian rupa. Karena itu tolong kami Tuhan, untuk kami bisa menghargai kasih karunia Tuhan ini dengan kami hidup sungguh-sungguh sebagai anak-anak-Mu, bukan sebagai orang dunia, bukan sebagai hamba dosa, tapi kami mau hidup sebagai anak-anak Allah dan kami mau dekat dengan Bapa seperti seorang anak yang mau dekat selalu dengan Bapaknya yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Tuhan tolong seluruh jemaat Tuhan untuk mereka sungguh-sungguh hidup dalam kedekatan dengan Bapa, hidup dalam hubungan yang indah dengan Bapa, dan kami boleh menikmati satu persekutuan yang indah dengan Bapa dan damai sejahtera, sukacita dan berkat yang berlimpah-limpah Kau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan mengizinkan kami bisa menikmati firman Tuhan. Kami bisa hidup hari ini semua anugerah Tuhan. Biar semua hormat, kemuliaan, kebesaran, pengagungan hanya kami kembalikan kepada-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.